Saya berharap, bermohonlah, ungkap semua fakta, data dan kebenaran dengan gamblang, segamblang-gamblangnya. Beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Ceritakan kebenaran apa adanya. Selesai saya bicara hari ini, besok saya mati, saya siap kok. Selesaikan kasus Pak Antasari itu pada tracknya, pada realnya. Memang banyak irisan-irisan, misteri-misteri yang harus kita buka, karena ini akan jadi beban sejarah. Tetap saya akan mengungkap kebenaran ini. Ini kan bisa kemana-mana memang. Maka bahasanya Pak Antasari itu jujurlah Pak SBY kalau memang tahu, kan sebenarnya gitu kalau bahasa saya. Ini kan mainnya tidak cantik sebenarnya. Tapi Presiden menerbitkan Kepres itu salah satunya adalah karena ada pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Tujuh tahun berlalu sejak mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar dijebloskan ke Lembaga Permusyawaratan kelas 1 Tangerang. Ia didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Direktur PT Turtra Raja Wali Banjara Nasruddin Zulkarnain. Nasruddin tewas tertembak peluru dalam mobil BMW yang ia tumpangi usai bermain golf di Tangerang pada 14 Maret 2009. Antasari meyakini dirinya sama sekali tak terlibat atas kasus pembunuhan tersebut. Kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, menyatakan tak ada satu bukti pun yang menunjukkan kliennya adalah pelaku pembunuhan. Tim pengacara mencatat ada sejumlah kejanggalan selama persidangan Antasari yang semakin menjauhkan pembuktian bahwa Antasari adalah otak pembunuhan Nasruddin. Salah satu kejanggalan yang mencolok adalah ketiadaan bukti kemeja motif kotak-kotak lengan pendek yang dikenakan Nasruddin saat peristiwa terjadi. Mestinya, kata Boyamin, kemeja itu bisa menjadi bukti kuat dalam persidangan. Secara logika, peluru yang menembus kepala Nasruddin akan menyemburkan darah ke baju yang ia kenakan. Namun, RS Wayapada yang menangani Nasruddin pertama kali hanya mengembalikan celana Nasruddin. Sementara kemeja kotak-kotak yang dikenakan Nasruddin itu hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Saya yakin bukti baju itu dihilangkan, padahal itu bukti utama, demikian ujar Boyamin. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sempat menyampaikan mereka memiliki bukti kemeja tersebut. Namun saat ditunjukkan barang bukti itu ternyata hanya celana yang dikenakan Nasruddin. Antasari, kata Boyamin, sempat kesal melihat sikap JPU. Kliennya lantas menyindir JPU dengan celetukan, itu celana bukan baju, apa Pak Jaksa sudah buta warna. Kejanggalan lain, barang bukti berupa peluru yang digunakan dalam penembakan terhadap Nasruddin. Peluru yang ditemukan berukuran 9 mm, sementara barang bukti yang diajukan ke pengadilan adalah kaliber 38. Dalam persidangan, saksi ahli forensik RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, Mun'im Idris, sempat mengaku ada pihak yang mendatangi dan memintanya mengubah keterangan soal peluru yang ditemukan. Mun'im enggan menyebutkan nama dan hanya menyatakan pangkat kepolisian orang tersebut adalah komisaris besar. Boyamin menduga senjata yang digunakan pelaku adalah jenis revolver yang sering digunakan kepolisian. Jenis senjata tersebut mestinya tak sampai menembus kaca mobil yang ditumpangi Nasruddin, apalagi sampai menembus batok kepalanya. Boyamin mengaku pernah melakukan uji coba penembakan kaca mobil menggunakan jenis senjata tersebut. Hasilnya kaca mobil memang pecah tapi tak sampai menembus ke batok kepala. Paling hanya lecet, jenis senjata revolver harusnya tidak tembus, tapi ini aneh karena bisa sampai tembus ke kepala, dan katanya. Boyamin mencurigai Nasruddin telah ditembak di luar mobil dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil. Ia juga mencurigai ada 2 tim eksekutor dalam penembakan yang menewaskan Nasruddin. Hanya saja tim kedua yang mengeksekusi pembunuhan hingga saat ini tidak terungkap ke publik. Polisi hanya menetapkan Daniel dan Sabon sebagai pelaku penembakan Nasruddin. Menurut Boyamin, bukan hal mudah menembak Nasruddin sendirian dalam posisi mobil dan sepeda motor yang ditumpangi pelaku bergerak bersamaan. Meski demikian, dugaan ada 2 tim eksekutor telah dibantah Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan berpangkat Komisaris Besar. Dari teori intelijen manapun, kalau negara menghendaki pembunuhan pasti ada penembak kedua untuk membungkam si penembak pertama. Demikian ucap Boyamin. Kejanggalan lain, lanjut Boyamin, adalah bukti pesan singkat atau SMS yang dikirim Antasari kepada seseorang bernama Sigit Haryo Wibisono. Antasari diketahui sempat meminta bantuan pada Sigit atas sejumlah teror dan pemerasan yang dia terima pada Januari 2009. Antasari menduga teror berasal dari Nasruddin yang mengancam dirinya karena diduga bermesraan dengan istri Siri Nasruddin, Rani Juliani.